Selamat pagi sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan membicara soal rahmat. Berkaitan dengan bacaan pertama pada hari ini, rahmat itu dialami oleh Daud sendiri. Walaupun ia telah berdosa di hadapan Allah, tetapi karena belas kasihan Allah, dia mendapat rahmat pengampunan. Kalau kita berbicara tentang rahmat, sering kita anggap rahmat sebagai semacam benda halus yang bersedia di surga dalam jumlah besar, dan kita harus melakukan karya baik, misalkan doa, karya amal, dan sebagainya untuk memperoleh sejumlah rahmat dari Allah. Namun pada hari ini kita akan melihat bagaimana rahmat itu dipahami dan dimaknai di dalam kitab suci. Kitab suci memiliki suatu pengertian yang jauh berbeda tentang rahmat. Dalam kitab suci, rahmat terutama merupakan suatu sikap dari pihak Allah terhadap manusia. Sikap yang baik dan positif yang mau mengembangkan manusia, justru tanpa ada lebih dahulu suatu jasa baik dari pihak manusia. Rahmat inilah yang dialami oleh Daud. Walaupun dia telah berdosa, melanggar hukum Allah, dan telah mengambil istri Uria menjadi istrinya, namun karena belas kasihan Allah, dia mendapatkan pengampunan. Di sini walaupun Daud telah berinisiatif untuk mengambil sikap pertobatan, merendahkan diri, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan telah mengampuni dia karena belas kasihan terhadap Daud, hambanya. Kita akan melihat sedikit tentang pemaknaan kata rahmat sejauh dalam sejarah kitab suci dan sejarah manusia. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani sering menggunakan kata Hanan untuk berbicara tentang sikap Allah yang demikian. Dalam pemakaian profan, Hanan berbicara mengenai tindakan baik dari pihak orang yang status sosialnya dan kemampuan ekonomisnya tinggi terhadap orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Misalkan rasa empati seseorang atau seorang kaya terhadap seorang miskin. Tindakan pertolongan yang dilakukan oleh si kaya untuk membantu orang miskin bukan karena jasa baik orang miskin itu, melainkan semata-mata karena dorongan hatinya sendiri. Begitu pula dalam pemakaian religius, Hanan memaksudkan tindakan Allah demi kepentingan manusia yang berasal dari kebaikan hati Allah tanpa adanya jasa baik dari pihak manusia. Ada pula kata hen, kata benda hen, yang sepadan dengan kata kerja Hanan. Kata hen berarti atau berbicara mengenai kualitas yang ada pada diri seseorang yang menarik perhatian orang lain, misalkan kecantikan, keelokan, kepintaran, atau lain sebagainya. Berdasarkan ciri yang menarik itu, orang yang bersangkutan mendapat perhatian dan dukungan dari orang lain. Dan ini justru tidak dimaksudkan oleh gagasan rahmat dalam kitab suci. Allah memberi perhatian dan pertolongan kepada manusia karena dorongan hatinya sendiri. Karena itu dipakailah kata benda lain seperti hesed, yang berarti hubungan antara dua manusia yang diatur oleh perjanjian dan di mana setiap partner memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya. Tetapi dalam pemakaian religius, dalam gabungan dengan beberapa istilah lain, hesed mau mengarahkan perhatian kepada kenyataan bahwa Allah bertindak dan bersifat lebih baik daripada yang dapat diharapkan berdasarkan perjanjiannya dengan manusia. Allah tidak hanya memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, melainkan bertindak dalam kebaikan yang mengherankan, yang sebenarnya sudah tidak bisa diharapkan lagi. Jadi kata benda hesed
di sini berbicara mengenai keajaiban bahwa Allah ternyata lebih baik daripada apa yang sebenarnya dapat diharapkan manusia. Persis inilah yang dialami oleh Daud dalam bacaan pertama pada hari ini. Dalam sejarah selanjutnya, ketika Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, pada mulanya dipakai kata eleos. Kata eleos dipakai untuk menerjemahkan kata benda hesed. Ada pula kata karis dalam bahasa Yunani, namun kata karis mempunyai arti yang sama dengan kata hen, sebagaimana yang telah kita bahas sebelum ini. Kata karis terlalu menonjolkan jasa dan kebaikan pada orang yang diperhatikan itu. Tetapi lama-kelamaan arti kata karis berubah dan ia memperoleh arti seperti kata hanan dan kata benda hesed. Dengan demikian, dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata karis menjadi terminus teknikus untuk berbicara mengenai sikap Allah terhadap manusia. Suatu sikap baik dan positif yang mengherankan. Suatu sikap baik yang sebenarnya tidak dapat diharapkan dan tidak mempunyai dasar dalam perbuatan manusia, melainkan semata-mata berasal dari kebaikan hati Allah. Kendati demikian, tindakan pengampunan dari Allah sesungguhnya bukan semata-mata karena inisiatif Daud untuk memohon pertolongan dan pengampunan, melainkan tindakan yang datang dari Allah sendiri atas belas kasihannya terhadap Daud hambanya. Untuk itu pesan bagi kita sekalian, para saudara Verbum Domini yang terkasih, bahwa sesungguhnya kita telah terlebih dahulu dikasihi Allah. Karena belas kasihannya pula kita juga telah diselamatkan. Untuk itu marilah kita tetap berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan panggilan kita kepada Tuhan dengan tetap mengandalkan rahmat-Nya dan terus memperbaiki hidup dengan rendah hati memohon bantuan Tuhan agar setiap hari kita semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik di hadapan-Nya dan baik di hadapan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.